Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Al-Fakir ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam muncul pertama kali dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing sebagaimana mulainya. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Qalu ya Rasulullah wa manil ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Lantas para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah al-ghuraba ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan ada satu masa di mana Islam akan terasa asing dan Islam akan kembali asing sebagaimana Islam itu datang pertama kalinya. Kalau kita perhatikan kondisi kita saat ini, tentu kita meyakini bahwa kita adalah umat akhir zaman. Karena memang tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita umat beliau yang hidup di akhir zaman. Dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa akan ada manusia yang merusak kehidupan yang dibawa oleh Rasulullah, dan ada sekelompok orang yang memperbaiki kehidupan yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia sudah rusak inilah kemudian mereka dipandang sebelah mata oleh manusia yang senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan mereka itu yang disebut dengan al-ghuraba atau orang-orang yang terasing dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terasing ini senantiasa gemar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka begitu antusias untuk berdakwah kepada anggota keluarga mereka, kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Meskipun jumlah mereka tidaklah sebanyak orang-orang yang nyinyir atau menentang mereka. Sesungguhnya itu adalah keistimewaan dari para ghuraba. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti qaumun yaumal qiyamati nuruhum ka nuris syams." Qala Abu Bakr, "Nahnu hum ya Rasulullah?" Qala, "La, walakum khairun katsirun, walakinnahum al-fuqara wal muhajirun alladzina yuhsyaruna min aqtaril ardi." Akan datang satu kaum pada hari kiamat kelak, cahaya mereka bagaikan cahaya matahari. Abu Bakar lantas bertanya, "Apakah mereka itu kami, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Bukan, dan khusus untuk kalian ada kebaikan yang banyak. Sementara mereka adalah orang-orang yang fakir dan orang-orang yang berhijrah dan berkumpul dari seluruh pelosok bumi." Summa qala tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, qila manil ghuraba? Qala nasun salihuna fi nasin sau'in katsirin man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Kemudian beliau bersabda, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing, kebahagiaan bagi orang-orang yang terasing. Ditanya kembali kepada beliau, siapakah orang-orang yang terasing itu? Maka Nabi SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang soleh di antara kebanyakan manusia yang buruk, di mana orang yang menentang lebih banyak daripada orang yang menaatinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, azanillahi wa iyyakum. Para sahabat mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa
di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kemudian mereka senantiasa melakukan perbaikan. Mereka pun memiliki pandangan yang istimewa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah indah dan uniknya syariat Islam, di mana dalam pandangan Islam para sahabat memiliki keistimewaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hidup jauh setelah para sahabat, mereka pun memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mau mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain yang menyatakan inna lillahi ibadan laisu bi anbiya wala syuhada yaghbatuhum syuhada wan nabiyyuna yaumal qiyamati liqurbihim minallahi ta'ala wa majlisihim minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang bukan para nabi dan syuhada. Para nabi dan syuhada pun berghibtah. Berghibtah itu artinya adalah memiliki angan-angan agar pada diri mereka pun itu ada seperti diri-diri hamba Allah tersebut. Jadi keinginan yang sama para anbiya, para syuhada, agar mereka pun mendapatkan hal yang sama, ya, meski pada saat yang sama sebetulnya pada diri anbiya dan para syuhada itu mereka memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari berghibtah. Pada hari mereka di hari kiamat, karena kedekatan mereka dengan Allah dan kedudukan mereka di sisi Allah. Fajatha a'rabiyyun 'ala rukbatayhi faqala ya Rasulullah sifhum lana wa hallihim lana, qala qaumun min afna'in nas min niza'il qabail tasadaqu fillahi wa tahabbu fi yada'allahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati manabira min nur. Lantas ada seorang Arab Badui duduk berlutut seraya berkata, wahai Rasulullah, jelaskanlah sifat mereka dan uraikan keadaan mereka pada kami. Rasul bersabda, mereka adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam, yang terasing dari kabilahnya. Mereka berteman di jalan Allah, saling mencintai karena Allah. Allah akan membuat mimbar-mimbar dari cahaya bagi mereka di hari kiamat. Yakhafun nas wala yakhafun hum awliyaullah azza wa jalla alladzina la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang merasa takut pada hari kiamat, tapi mereka tidak takut. Mereka adalah kekasih Allah yang tidak memiliki rasa takut pada selain Allah, dan mereka tidak bersedih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka orang-orang yang terasing atau al-ghuraba itu adalah mereka yang saling mencintai dengan ruh Allah. Ruh di sini diartikan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkara yang menjadi pengikat di antara mereka adalah Islam. Islam sebagai sebuah mabda, bukan yang lainnya. Mereka tidak diikat oleh ikatan yang lain, bukan karena ikatan nasab, bukan karena ikatan kekerabatan atau ikatan kemaslahatan dan ikatan kemanfaatan dari dunia. Dalam satu riwayat dikatakan lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah tahabbu fillahi wa tasafu. Tidak ada hubungan rahim serta kekerabatan di antara mereka. Mereka saling mencintai karena Allah dan saling berkawan di antara mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, azanillahu wa iyyakum. Sungguh para ghuraba, orang-orang terasing itu, mereka selain melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian jumlah mereka juga tidak terlalu banyak, dan mereka saling terikat satu sama yang lainnya, saling mencintai satu sama yang lainnya. Meskipun mereka ini bukan para syuhada, bukan para anbiya, tetapi mereka memperoleh kedudukan yang istimewa semata-mata karena memang mereka memiliki sifat-sifat yang utama. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka di akhir atau penghujung bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal soleh kita dan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di antara kita ini tidak ada yang diwafatkan atau dimatikan kecuali sudah Allah sempurnakan rizkinya, jodohnya.
umurnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita untuk pulang ke kampung halaman, maka itu artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih baik lagi agar kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai seorang muslim melakukan atau menegakkan ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, dan lain sebagainya, itu kita laksanakan. Kewajiban lainnya berdakwah untuk menegakkan al-haq, beramar ma'ruf nahi munkar, itu pun kita lakukan. Mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita lakukan. Kita duduk bersama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, sesama anggota majelis ta'lim. Kita bersenda gurau dengan mereka, kita mengingatkan satu sama yang lainnya, dan benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun sudah menjadi satu kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Fakir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir Ramadan 1441 Hijriah ini Allah memberikan kepada kita keimanan yang menghujam kuat di dalam dada kita. Allah mempersatukan kita dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini bukan karena ada asas manfaat, ada asas keduniaan, atau kemudian lain sebagainya, tapi semata-mata memang karena ikatan akidah Islam. Allah berikan kepada kita nikmat sehat dan kesabaran serta keistiqomahan di dalam meniti jalan Islam ini. Terakhir, Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan ini menjadi insan yang bertakwa, yang kembali fitrah, kembali suci, sebagaimana seorang bayi dilahirkan dari rahim ibunya tanpa membawa dosa dan kesalahan. Benar-benar kita kembali menjadi manusia yang fitrah, semakin mengenali diri kita, siapa Rabb kita, dan apa hak kita dan apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu dari Al-Fakir semata-mata, dan apabila ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.